Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membalas WA dari Pak Pendeta Paulus Sudarsono ya. Ini pendeta tidak usah disebutkan ya. Dia yang jelas pendeta di Sikara lama, raba-raba, lama-lama enak juga, makin diraba makin terasa. Dia dari gereja itu, minta tidak disebutkan namanya. Beliau adalah lulusan Sekolah Tinggi Alkitab angkatan 9 ya, pendeta di gereja Sikara lama, raba-raba ya. Saudara, sekedar info saja bahwa kami sampai hari ini sudah meluluskan 269 mahasiswa STAOL, Sekolah Tinggi Alkitab Online, sudah lulus. Dari antara itu kira-kira 65% adalah tidak mau diekspos ya. Termasuk Pak Pendeta Paulus Sudarsono di suatu tempat, di suatu kota ya. Dia sekarang sudah Allah Esa, sudah dijamin Allah Esa. Pak, kami sudah Allah Esa, tidak pernah lagi doa kepada Bapa, tapi kami masih tergabung di dalam gereja Sikara lama, raba-raba, sambil menunggu nanti GAAE, Gereja Alkitab Allah Esa, punya sinode sendiri ya. Di Indonesia harus begitu. Saya punya banyak mahasiswa juga yang sudah lulus di luar negeri. Kalau bicara sinode dia ketawa, katanya sinode itu apa, katanya. Di negara kami KTP saja nggak pakai agama ya. Jadi seseorang itu boleh saja ya memberitakan kebenaran Alkitab ya, nggak usah ditanya sinodenya apa. Tapi kan kita di Indonesia ya, sudahlah ikuti saja ya. Pak Paulus Sudarsono tidak lama lagi GAAE akan punya sinode ya. Ya, tunggu saja Pak ya. Nanti Bapak bisa gabung di situ ya. Kalau sudah ada sinode, kan namanya di Indonesia ya seperti ini. Di tempat lain, di negara lain, kalau ngomong-ngomong sinode diketawain malahan. Baik, Pak Paulus Sudarsono itu nanyanya cerdas sekali ya. Tapi judulnya saya rubah begini ya. Wahyu 4 ayat 4, Yohanes linglung. Ya. Yohanes itu linglung katanya ya. Saudara-saudara, Yohanes adalah salah satu dari 12 rasul dong. Betul ya. Lalu di Wahyu 4 ayat 4 itu kan Yohanes menceritakan ada 24 tua-tua. Kita semua tahu 24 tua-tua itu 12 dari suku Israel, 12 dari rasul. Kenapa Yohanes tidak ngomong di situ ada 24 tua-tua duduk di tahtanya, salah satunya aku tuh? Kenapa nggak ngomong gitu Yohanes ya? Emang Yohanes linglung, nggak sadar kalau salah satu dari 24 adalah dirinya. Ya, apalagi Yohanes ini kan murid yang dikasih Yesus. Ya, ini pertanyaan cerdas dari Pak Paulus Sudarsono ya. Ya, saudara-saudara, kita tahu bahwa 24 tua-tua yang duduk di tahta di surga itu, ya ini bukan tahta Allah. Kalau tahta Allah kan cuma Yesus yang duduk. Ini yang 24 tua-tua adalah 12 dari suku Israel plus 12 dari para rasul. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 7 ayat 5 sampai 8, itu 12 suku ya, yang itu Anda jangan bikin teori sendiri. Nama-nama 12 suku yang di-approve, yang disetujui Yesus adalah ada di Wahyu 7 ayat 5 sampai 8. Jangan bikin acara sendiri, jangan bikin teori sendiri, ngarang-ngarang sendiri. 12 suku yang mana saja yang dimasukkan ya, kan ada yang dieliminir ya. Oke, terus kalau 12 murid tentu saja termasuk Matias ya. Jadi clear? 12 suku adalah suku Israel yang ada di Wahyu 7 ayat 5 sampai 8, sedangkan 12 murid kita semua sudah tahu lah ya, termasuk Matias yang menggantikan Yudas. Mana Pak bukti bahwa yang 12 duduk plus 12 itu 12 per 12 24 itu adalah 12 suku dan 12 murid. Saudara-saudara, kalau ini kan kata-katanya kan tua-tua ya. 12 tua-tua. Israel itu suatu saat sering di dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka Israel memanggil semua tua-tua ya. Maka Musa memanggil tua-tua Israel. Lalu dipanggillah dari suku A, B, C, D terus. Jadi
kata tua-tua di situ adalah mewakili suku, ini sudah clear. Ya. Demikian pula soal rasul ya. Yesus sangat konsen dengan 12 suku dan 12 rasul. Lah buktinya ya, mana-mana ya. Wahyu 21 ayat 12. Gerbangnya Yerusalem baru saja diberi nama dengan nama 12 suku Israel. Gerbangnya kan satu sisi 3 ya, utara, selatan, timur, barat, masing-masing 3 kan 12 ya. 12 suku Israel dipakai nama untuk 12 gerbang, pintu gerbang Yerusalem baru, pintu gerbang surga. Demikian pula 12 nama rasul dipakai untuk nama 12 batu dasar tembok Yerusalem baru. Yerusalem baru dasar temboknya saja ada 12 dasar. Anda bisa bayangkan? Kenapa begitu? Karena tingginya nanti 2.400 km. Sebuah bangunan yang tingginya 2.400 km itu hampir 3 kali Jakarta Surabaya, saudara. 2,5 kali Jakarta Surabaya. Tinggi menjulang tinggi. Kalau dibikin apartemen itu 1 juta tingkat, 1 juta lantai ya. Dengan asumsi satu ruangan tingginya 2,4 meter. Ya kalau ruangan kan sekarang rata-rata 2,4 ya. 2,1 itu tinggi pintu, atau 2,2 masih ada 20 cm. Ada yang 2,5 sampai 2,6, 2,7 ya, karena kan ada ducting untuk AC ya. Kalau nanti di sana nggak perlu AC toh, jadi mungkin bisa 2,4 satu lantai. 2,4 ada 1 juta tingkat. Anda bayangkan, maka dasar dari temboknya aja tebelnya berapa itu? Ada, dibaca aja di Wahyu 21 ya. Tebel temboknya itu berapa, lalu dasarnya itu 12 batu ya. Supaya nggak goyah begitu. Karena tinggi bangunannya nanti akan 2.400 km. Ya, kurang lebih 240 tinggi pesawat terbang. Kalau terbang sekarang itu kan kurang lebih cuma 10 kilo. Lah ini 2.400 berapa? Oh, berapa itu? 2.400 10 240. 240 kali tinggi pesawat terbang ya. Anda bayangkan tuh. Itu Yerusalem baru ya. Jadi clear ya, 12 suku, 12 murid adalah yang duduk sebagai tua-tua di 24 tahta itu. Lalu kenapa Yohanes linglung ya? Kok nggak sadar dia? Mestinya kan dia nulis begini. Maka ada 24 tua-tua di dalam 24 tahta itu di Wahyu 4 ayat 4. Wahyu pasal 4 ayat 4. Salah satu yang duduk ini aku tuh. Mestinya kan gitu Yohanes ya. Kenapa Yohanes linglung, nggak sadar ya? Jawabannya Wahyu 2 ayat 2. Kita semua nanti akan mempunyai nama yang baru dan tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh kita yang menerimanya. Nama baru kita apa? Yang menang. Coba Anda baca Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Yesus selalu ngomong yang menang, yang menang, yang menang. Yesus sendiri juga punya nama baru. Siapa nama baru Yesus? Di dalam Wahyu 21 ayat 22 maupun Wahyu 21 ayat 6, nama baru Yesus adalah Allah. Nama baru Yesus adalah Tuhan. Nama baru Yesus adalah Yang Maha Kuasa. Nama baru Yesus adalah Alfa Omega. Nama baru kita adalah yang menang, atau boleh disebut pemenang. Lalu pemenang apa Pak? Mosok semua pemenang memakai ya, ini saya meyakini itu pakai kode numerik gitu. Pemenang nomor 4 miliar 5 ya. Saudara Pendeta Henry ya, nanti kita sudah nggak pakai nama Henry ya toh. Misalnya saya ini pemenang 4 miliar 5, lalu Pak Pendeta Paulus Sudaryono pemenang nomor 7 miliar 10. Berapa sih jumlah nanti Pak? Daya tampung dari Yerusalem baru 86,4 miliar. 40 miliar diantaranya 40, sekian lah ya. Dari bumi lama. Kita ini nanti yang diselamatkan masuk Yerusalem baru kurang lebih 40, atau 43,2 miliar. Ya 40 miliaran lah. Lalu nanti dari bumi baru kurang lebih ya yang sama ya. Selama nggak tahu lah. Kita nggak tahu bumi baru nanti apakah selama-lamanya atau masih ada nanti kiamat lagi, ada bumi baru lagi. Tapi kalau kita lihat di Yesaya 65 selama-lamanya sih
Ya, artinya usianya pada panjang-panjang di bumi baru, berarti pertumbuhannya juga sedikit ya toh. Nggak tahu deh, pokoknya itu kita urusannya Tuhan yang kayak gitu ya. Saya hanya ingin memberitahu bahwa daya tampung Yerusalem baru menurut perhitungan yang saya lakukan itu bisa muat 86,4 miliar. Ya. Malaikat di mana Pak? Malaikat kan roh, kalau kita kan tubuh. Ya, kita tubuh kebangkitan, kalau malaikat itu roh ya tidak dibatasi ruang dan waktu, yaitu mau di sekitar kita atau apa ya, padahal jumlah malaikatnya 100 miliar. Ya. Kerupnya berapa jumlahnya? Kerupnya hampir 1 juta dikurangi 24 itu. Ya, dikurangi 4 sama 8 ya. Dikurangi 4 sama dikurangi berapa? Dikurangi 28 ya. 1 juta dikurangi 28 itu jumlah kerup ya. 999.971 ya. Ya, karena nggak nyampe 1 juta. Itu jumlah kerup. Ya, kerup ini kan roh. Ya, jadi tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau kita yang masih tubuh, kita perlu tempat, maka Yesus menyediakan tempat. Jadi Pak Paulus Sudarsono jelas kenapa Yohanes tidak tahu bahwa salah satu yang duduk itu adalah dirinya. Karena di surga kita sudah tidak pakai, sudah beda Pak ya. Tidak pakai nama lagi, nama kita sudah yang menang, yang menang, yang menang, yang menang. Wajahnya juga pasti tidak dikenal lagi. Kita tidak kenal lagi bahwa itu Yohanes, bahwa nanti Henry, nanti Pak Paulus Sudarsono enggak ya. Ya pokoknya kita tahunya ya cuman nanti pemenang nomor 2 miliar 5 atau 4 miliar 5 atau 7 miliar 10 gitu ya. Pakai begitu-begitu ya. Ya, yang tahu cuman kita. Saya 4 miliar 5, kamu berapa? Aku sekian ya. Ya, dan di surga tidak ada gender, tidak ada lagi. Jadi Anda bayangkan ya, kita yang laki-laki sekarang ini nanti di surga tidak laki-laki lagi. Terus wajah kita kira-kira gimana Pak? Laki enggak, perempuan enggak, ya udah nggak usah dipikirin. Yang jelas pasti kita wajahnya sip punya ya, karena di situ tidak ada tangis, tidak ada ini, ceria terus, wajah ceria ini. Wajah ceria nih kayak saya nih, walaupun dimaki-maki ceria terus, tiap hari dimaki-maki tapi ceria terus. Nah, nanti di surga kita bayangkan ya, tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada gender. Jadi tidak ada face wajah laki, wajah perempuan nggak ada. Ya mungkin wajahnya ya sama aja lah kayak gitu ya. Anda misalnya bisa bedain nggak? Misalnya nggak usah lah, nggak jadilah. Ada di film dulu ya. Di film itu Jackie Chan itu kan orang Cina itu sama saja, jadi salah mukul dia. Iya. Habis orang Cina sama saja sih, gitu ya, nggak bisa bedain dia. Teman sendiri dipukul lah, kan musuhnya Cina itu. Cina dipukulin sendiri temennya sendiri, alasannya aku nggak bisa bedain orang Cina. Ya, sama matanya sama, kulitnya sama. Itu guyonan ya. Kalau suku lain masih bisa dibedain, coba suku Cina, Anda bisa bedain nggak? Suku Cina nggak bisa bedain. Apalagi pakai tutup ya, itu hanya kelihatan wajah gitu, nggak bisa bedain ya. Ini kan dulu cerita soal ninja. Ninja kan cuma kelihatan wajah tuh, kelihatan sedikit, kelihatan mata doang. Salah pukul melulu, habis orang Cina sama aja katanya. Iya. Ya itu guyonannya ya. Pak Paulus Sudarsono padat, singkat dan clear. Jadi kenapa Yohanes tidak tahu bahwa salah satu dari 24 itu adalah dirinya, karena di sana nanti kita sudah tidak bergender ya toh, lalu punya nama baru. Nama barunya adalah yang menang, boleh juga deh pemenang gitulah. Kalau sekarang kan lucu, yang menang nomor 3 miliar 7 kan lucu, mendingan pemenang ya toh. Tapi mau yang menang juga nggak apa-apa ya, karena we are the champion yaitu kita pemenangnya ya. Semua yang di surga nanti memakai nama baru, pemenang, 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 atau yang menang, yang menang, yang menang. Baca Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandiantar BPS. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semua tahu ya, sekarang ini sudah era canggih ya sudah nggak bisa dibendung lagi arus informasi. Sekarang Yesus apa saudara-saudara? Yesus Allah, Yesus Tuhan Allah, Yesus satu-satunya penguasa di surga, Yesus yang disembah di surga. Tidak ada Bapa, tidak ada ya, tidak ada Yahweh, tidak ada. Pakai nama diri siapa? Yesus. Karena Wahyu 22 ayat 16,
ditulis aku Yesus, tapi nanti ketika kita sudah di surga, Yesus sudah memakai nama baru. Ingat, nanti setelah kita di surga, setelah Yerusalem baru, nama Yesus, nama diri Yesus sudah tidak dipakai lagi. Lalu pakai nama apa? Alfa Omega, Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.